Kabupaten Cirebon pemirsa memiliki 412 desa. Dari semuanya memiliki ciri khas masing-masing dalam hal potensi desa yang ada. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Tuk, Kecamatan Gedaung, Kabupaten Cirebon. Kita akan mengulik potensi yang ada di Desa Tuk ini. Hayo. Terkait dengan potensi yang ada di Desa Tuk ini, kita akan berbincang bersama dengan kru Desa Tuk, ada Pak Patrahim Wijaya. Wah, beliau lagi sibuk nih guys. Kita sapa yuk. Selamat sore Bapak. Ya, sore Mbak. Aduh, gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kita sudah bisa datang ke sini Bapak. Sama-sama, ingin Mbak. mengulik potensi desa yang ada di sini nih Pak. Oh, gitu. Desa Tuk apa nih Pak istimewanya nih Pak? Ya, untuk Desa Tuk ini alhamdulillah kita menganggarkan dari anggaran untuk ketahanan pangan 20%. Dari tahun 2002 kemarin itu bertempat di satu titik itu Mbak. Jadi kita untuk ketahanan pangan di desa kami itu ada ternak domba, entok, terus ikan, ada patin. Nah, ini sementara karena kolamnya masih kosong, kemarin kita piara dulu ikan koi, dan kita juga ada ayam KUB, ada hidroponik juga gitu. Tadi banyak ya Pak ya di dalam satu lokasi nih. Dalam Ini satu lokasi ketahanan ya. pangan di Desa Tuk ini. Desa Tuk, betul. Lahannya luas nih guys ya. Ini berapa Pak luasnya Pak kalau boleh tahu Pak? Ini kurang lebih 5.500-an. 5.500. Kayaknya juga masih bisa bertambah lagi ya Pak ya? Ya, insya Allah untuk Mbak. menambah nih potensi desa yang ada di sini Pak. Insya Allah nanti ini kita lagi kembangkan ayam KUB ini kita untuk jadikan indukan, dan kedepannya kita akan jadikan indukan dan akan kita tetaskan sendiri gitu Mbak. Oke Pak, kenapa sampai memilih untuk apa ya, ketahanan pangan nih Pak untuk Desa Tuk ini? Kita awalnya sih memang adanya BPNT untuk barang-barang itu ya, BPNT kita tadinya mau menyuplai untuk BPNT kita itu dari apa namanya hewaninya gitu kan. Kita kemarin ternak nila dan patin itu, cuman sekarang BPNT diganti lagi dengan uang cash gitu. Jadi ya sudahlah, kita nanti kedepannya untuk bisnis gitu kan nanti insya Allah. Oke, gitu. jadi terus juga ini bisa lebih mengembangkan lagi begitu ya Pak ya. Awalnya itu apa nih Pak untuk ketahanan pangannya ini lebih memilih ini kan banyak nih Pak, ada ikan, ada juga domba, terus juga ayam. Awal pertama itu apa Pak? Ya, awal pertama sih kita dari keinginan kita ya selaku pemerintahan desa gitu, kita ingin bahwa masyarakat itu tercukupilah nilai gizi nilai gizi masyarakat gitu. Dan ini juga PKK juga sering kesini juga sih ibu PKK gitu kan, kader-kadernya ya untuk ngurus hidroponik dan ngasih makan ikan gitu. Jadi boleh nih Pak saya keliling-keliling sini? Boleh. Karena ini luas lahannya, terus juga tempatnya juga bersih, dan kayaknya ini potensial sekali nih Pak untuk bisa terus dikembangkan oleh pemerintah Desa Tuk sendiri sih Pak. Iya. Oke. Pak, awal kita boleh kemana nih Pak? Kita ke domba, nanti entok terus ke ayam boleh. Oke, ke domba. Ya. Oke, yuk kita kesana nih Pak. Kita sudah ada di lokasi ini untuk peternakan domba nih ya Pak ya, di sini ya. Oke, ada berapa banyak nih Pak Ku kalau boleh tahu Pak? Ini kita ada 16 ekoran Mbak. Kemarin ya alhamdulillah dari tahun 2022 kemarin sudah berkembang biak, kita ada hampir anakan udah ada 7 ekor lebih. Ya. Jenisnya apa aja nih Pak Ku? Ini adalah domba Garut dan domba Garut, kalau nggak salah lehernya agak panjang ya Pak? Beda lagi ya? Telinganya yang nggak ada telinganya, ini domba Garut ya. Oke, nah, domba. Domba Garut. Yang ini? Yang ini domba ini si telinga panjang. Telinga panjang nih Pak, jenisnya berarti beda-beda Pak Ku? Beda. Oke. Hasilnya bagaimana nih Pak dari peternakan domba ini Pak Ku? Alhamdulillah, karena kita baru memulai Mbak ya, masakannya kita untuk kalau bicara hasil sih kita memang belum pernah ngejual gitu. Kita baru mau mengembang biakan terus gitu kan. Nanti rencananya kita akan kembang biakan, begitu kita ada
potensi untuk kita jual ya kita jual gitu. Karena selama ini kita baru untuk pengembang biakan dulu gitu ya. Oke. Pengembang biakan. Dibantu berapa banyak petugas sih Pak atau warga juga? Ini ada 3 ya, 3 yang ngarit, terus yang ngurus ayam dan untuk jaga malam juga Mbak. Jadi kita bagi-bagi tugas lah untuk ngurus-ngurus ternak yang ada di sini. Oke, Gitu. jadi tetap itu juga ya berjalan ya Pak ya dengan bergantian ya Ya, untuk mengurusnya. gantian nantinya. Oke, karena kan banyak nih Pak, ada domba, Ya. ada ikan, Betul. ada ayam juga kan Pak Ku. Ya kedepannya sih kita juga kerjasama dengan apa namanya pengurus masjid gitu kan. Kita untuk kurban itu mudah-mudahan kita bisa bikin sistem tabungan kurban kita mau ke sana gitu nantinya gitu. Oke, untuk warga khusus sini juga Betul. gitu Pak Ku ya. Jadi untuk kekahan dan untuk kurban kita rencananya kita akan sediakan di sini. Untuk nanti tahun depan nih doa Ya, ada insya gitu Allah bisa nanti. ya Pak ya. Ya, insya Allah. Pak Ku. Kita keliling lagi, dombanya juga ini Ya ini yang jantan-jantan. Yang ini. jantan-jantan ya, Yang Pak ya? betina kita lagi apa? Lagi gembalakan biar sehat ya. nambah lagi rencananya Pak Ku. Insya Allah Mbak, untuk kedepannya barangkali tahun 2024 nanti juga ada ketahanan pangan ya mungkin kita akan lebih memaksimalkan lagi tempat ini gitu kan ya untuk kayak domba kan ini masih banyak apa kandang yang kosong Iya. gitu kan, ayam juga insya Allah kita akan kembangkan lagi gitu untuk ayamnya. Oke, memang konsepnya seperti apa sih Pak Ku untuk di lokasi ketahanan pangan ini Pak Ku? Kita awalnya sih memang untuk lebih memenuhi kebutuhan protein masyarakat ya, tapi saya pikir ini dengan lahan yang cukup luas ini kita pengennya tempat edukasi juga di sini. Edukasi betul Ya. di sini bisa Jadi ya Pak. nanti mungkin anak-anak SD atau SMP berkunjung ke sini pengen lihat ternak-ternak gitu ya Iya di bisa sini. juga di situ ya Nanti Pak. juga ada kelinci nanti Mbak, kita akan beli kelinci juga gitu. Betul ya Pak. Merpati, burung kita Asik juga insya dari anak Allah. sekolah jadi bisa Ya. belajar ya. Ya. Oh, Sebenarnya kita juga dekat dengan apa namanya SD kita juga satu tuk kan dekat gitu. Jadi insya Allah nanti kita kerjasama dengan ini dan dengan SD sekitar dulu lah gitu. Oke, jadi kan. nggak usah jauh-jauh keluar dari Cirebon ya Pak, di Betul, sini di Desa Tuk ada betul. nih guys, luar biasa nih. Siap. Oke Pak, ini sendiri sebelah apa Pak? Sebelah entok itu Mbak. Entong. Kita lihat yuk. Nah kalau yang ini teman-teman adalah untuk khusus entok ya Pak Ku Iya, ya? entok. Ada berapa banyak Pak? Banyak juga Ini nih Pak ada Ku. 25 kemarin Mbak, sama 25. yang kecil anakan juga ada 25 ekor. Sudah menetas juga dia Pak ya? Ya, Baru ini ya? baru ada itu yang sebelah situ ada 8 ekor. Cuman kemarin karena musim panas jadi nggak maksimal menetasnya gitu. Tapi ini bagus juga nih Pak. Ya, ini menjadi prioritas juga utama Pak. Ya, ini juga sebenarnya permintaan tuh banyak kita kalau memang serius mengembangkan entok gini kan. Jadi umur kita udah 2 bulan saja sudah masuk ke pedesan entok gitu. Cuman karena kita masih belum maksimal gitu, masih yang harus dipikirkan gitu untuk mengembangkan ini. Jadi belum Segini maksimal. belum maksimal Pak. Waduh, jadi Ya. ini akan terus diseriusi ya Pak Ku. Insya Allah nanti kedepannya lebih serius lagi untuk Oke, membangunnya. Anda juga bisa ini Pak, selain mensuplai bisa juga Bapak membuka sendiri untuk Mudah-mudahan apa ya tempat nanti- makannya gitu Pak Ku iya. konsepnya. Bisa nanti. Jadi sudah banyak juga yang mau minta ini Pak. Yang meminta ini anakan untuk 2 bulan itu banyak ke sini gitu. So kalau memang ini produksi, cuman kan kita nggak bisa ini karena mereka ketika sudah minta permintaan itu harus kontrak benar-benar gitu kan. betul. Harus minggu misalkan harus 200 ekor atau berapa kita harus terpenuhi gitu. Kalau terpenuhi Betul, kita betul, Pak. Oke, jadi ini udah tahu juga nih ya Pak. Mungkin kualitas yang bagus itu Pak Ku atau Iya. ada jenisnya sih Pak kalau untuk entok sendiri? Ini sebenarnya rambon sih, kalau kita yang pelihara ini rambon. Rambon itu ciri-cirinya yang kaki kuning itu Mbak. Katanya sih ini jenis yang udah seleksi lah gitu kan, udah bagus itu. Dagingnya juga enak mungkin ya Pak? Ya, Itu ya makanya bukan- banyak yang ngelirik ya Pak. bukan lokal lagi, ini udah silangan rambon namanya. Oh, oke. Harganya juga mungkin mahal ya Pak? Untuk Bagaimana? harga Untuk harga, lumayan mahal lah. Karena dicari ya Pak, terus juga kualitas betul. dagingnya juga oke tuh kan ya. Iya, siap. Oke, kita keliling lagi.
vibes-nya kayak udah ada di puncak di Kuningan gitu ya Pak ya. Udah ada di pegunungan karena memang lokasinya asik banget nih Pak Gu. Ya, ini awalnya memang tanah desa yang memang tidak tergarap, Mbak. Ini lahan desa yang apa namanya lahan tandus gitu kan, karena dulunya lahan yang suburnya sudah buat urugan kali gitu kan. Sepadan sungai ini kan urugannya dari sini. Jadi ini sebenarnya udah tanah cadas, tinggal tanah cadas gitu. Jadi udah tidak produktif, akhirnya kita gimana caranya lah kita manfaatkan gitu lahan desa ini. Gimana caranya ya jadilah seperti ini gitu. Wow, tadi tidak produktif ya Pak ya, betul. tapi sekarang alhamdulillah digarap di kepemimpinan Pak Gu ini jadi seperti ini Pak. Ya. Wow, prosesnya berapa tahun itu Pak? Kita dari 2022 aja Mbak, 2 tahun sekarang sih. Termasuk sebentar ya Pak ya? Ya, sebentar lah, alhamdulillah ini karena kita ini juga ngerjainnya juga pakai beko gitu kan. Ini ya hampir 2 minggu lah selesai ini tuh, semua selesai itu. Dan ini juga kita dari dana desa juga kita pagar keliling Mbak. Kemarin belum ada ini baru ini. Oh, ini baru nih yang pagar sini keliling Pak. Oke. Karena itu beda lagi ya Pak? Itu beda lagi, itu udah tanah pribadi. Kita cuman segini untuk sini gitu. Segini pun sudah luas. Ya, Oke, dan masih banyak juga di perluas itu siapa tuh sedang dibangun Pak? Untuk itu kita alhamdulillah kemarin dapat program dari Kementerian UPO Mbak, unit pelayanan pupuk organik. Jadi ini nanti kita dapat bantuan sapi gitu di sini nanti rencananya. Jadi nanti sebelah kanan ini nanti pengolahan pupuknya dan ini kandangnya gitu. Oh, jadi dipersiapkan terlebih dahulu betul, kandangnya Pak terlebih Gu. dahulu. Oh, begitu. Jadi insya Allah nanti pupuknya juga bisa kita olah dan kita bisa kemas dan kita kerjasama dengan toko-toko bunga gitu. Wah, itu luar biasa nih. Mantap sekali nih Pak. Harapannya seperti itu. Berarti Bapak ini punya jangka panjang nih. Kedepannya ini bakal lebih tinggi lagi nih Pak, melesat Pak. Ya insya Allah Mbak, nanti siapapun kubunya tinggal melanjutkan gitu kan. Kalau saya kan tinggal ya masa periode saya kan habis, ya mudah-mudahan ada generasi penerus kubu berikutnya gitu kan untuk mengelola lahan ketahanan pangan ini gitu. Jadi terus berkesinambungan gitu nantinya. Gitu. Karena ini menjadi kebanggaan juga ya Pak di sini ya. Betul Pak. Dari Desa Tuk, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Oke Pak Gu, ini saya lihat kok ini sudah kosong nih. Bagaimana nih Pak? Ini kemarin baru kita sortir Mbak. Jadi sekaligus untuk pembenahan kolamnya karena kita belum ada pembuangan saluran juga. Jadi rencananya kita pasang paralon sebelah sana itu. Jadi begitu mau nguras air tinggal cabut paralon dan sudah keluar, itu sebelah sana itu sungai Mbak. Jadi sebelah situ. Jadi ini karena belum ada pembuangan kita mesti pakai pompa air gitu kan. Jadi kan lama untuk pengerjaan pengurasannya. Nah kedepannya mau pasang paralon pembuangan, jadi kita tinggal angkat paralon itu sudah habis air itu. Oh begitu. Oh ini paralonnya ya Pak ya. Jadi biar lebih nanti praktis. Bisa dipakai lagi nih Pak? Iya dipakai lagi nih, udah dikering, kita mau benahi dan kita isi lagi nanti pakai nila rencananya. Oke, sebelumnya juga nila? Sebelumnya patin. Patin. Oh. Lebih bagus mana Pak, nila atau patin sih Pak? Sebenarnya kalau untuk pasaran sama aja, tapi kalau patin harus lebih besar gitu. Artinya konsumsi ikan patin kan harus 1 kilo itu 1 ekor gitu. Sedangkan nila itu kan 15 ekor itu udah masuk konsumsi gitu. Jadi lebih apa ya? Sebenarnya lebih ini nila lah lebih cepat gitu. Cepat nila. Begitu. Ini beda ya Pak ya? Kanan dan kiri saya ini Pak? Beda. Ini karena ini masih belum ini set play-nya, insya Allah nanti ini juga kalau nilainya berkembang ini juga untuk nila juga untuk sementara karena bibitnya belum ada, kita untuk koi nih. Ini anak-anakan koi nih. Masih kecil-kecil ya Pak ya? Ya, ini tadinya kecil-kecil banget karena kita hasil mijah sendiri nih, mijahin ini ada berapa kolam, semuanya sama ikannya? Sama, cuman ini beda size aja ukurannya. Begitu. Beda ukuran. Wow. Nah, ini kan kita pakai jaring-jaring ini biar lebih mudah untuk ini penyortiran dan ngambilnya nanti. Tinggal ngangkat aja. Kalau ini kan termasuknya ini ya Pak ya, bisa dimanfaatkan juga untuk warga nih Pak? Ya, sebenarnya kita juga yang di sini itu kan warga semua gitu yang untuk ngurus ininya. Jadi kita ya makanya kedepannya sebenarnya lebih ke BUMDes sih Mbak nanti tuh. Pengembangan yang ngembangin ini nanti lebih ke BUMDes. Nanti kalau sudah memang menghasilkan, dan kita memang dari 2016 kita udah memberikan BUMDes, cuman masih belum maksimal gitu pengelolaannya.
Jadi kedepannya insya Allah ini juga ini BUMDes yang ngelola nanti. Jadi keluar masuk apa? Jadi dari warga untuk peternakan. warga gitu ya Pak ya? Betul. BUMDesnya jadi di Desa Tuk pun aktif. Diaktifkan kembali untuk Aktifkan kembali. Betul. Karena itu juga kan bermanfaat juga Pak, membantu warga desa di sini Iya. Pak. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, dari hasil ini sendiri apa yang sudah menghasilkan dari adanya lokasi ketahanan pangan ini Pak? Yang sudah menghasilkan kemarin kita baru untuk hidroponik ini Hidroponik. Pak. Hidroponik alhamdulillah kemarin ya walaupun belum maksimal tapi kemarin Ibu PKK sudah mulai dijual ke perumahan-perumahan gitu kan yang hidroponik gitu. Jadi untuk saat ini lagi rehab. Ini kemarin kita sempat kena angin jadi plastiknya hancur sempat ada gitu. trouble gitu ya Pak ya. Oke deh. Hancur ke sana gitu. Saya mau tahu Ya. nih Pak, mau lihat boleh ya Pak ya? Boleh. Kita ke tempatnya itu. Soalnya nanti kedepannya ini sudah mau diaktifkan lagi sih. Nah, Oke, padahal ini sebelumnya ini menghasilkan sekali ya Pak Iya, Ku ya. untuk hidroponik Tapi ada ini. kendala ya Pak, kemarin Iya. kena ada kejadian ya, hujan angin gitu Pak. Iya, jadi pada bocor akhirnya kita udahlah ganti ini dulu sementara pakai seng gitu. Nanti insya Allah ditanamin lagi juga gitu kan. Biasanya sayurannya apa aja sih Pak? Ini kita kemarin pakcoy, kangkung, terus selada kita kemarin nyoba. Ini selada. bibit-bibitnya nih Pak. Nah ini juga sempat terbengkalai nih. Oke. Kemarin karena kambingnya kita umbar gitu dimakanin, ini kemarin sempat ditanam. Oh, dimakanin kambing Kemarin tanam ini juga ya. pakai selada. Tapi insya Allah nantinya ditanamin lagi Pak. Ini udah musim hujan. Nanti bisa dipindahin lagi ya Pak ya? Iya. Nah ini ikan nila yang ikan patin yang dipindahin dari sana ini Mbak. Ikan patin. Oke, banyak juga ya Pak ini Pak? Ya lumayan Mana ini nih? dipindahin Oh, dari tuh sana. pada muncul ya. Berapa banyak semua Pak? Bapak dibantu? Ini mungkin 15.000 ada. 15 ribuan. 15.000 ikan patin. Iya. 15 ribuan. Nah ini cuman patin itu lamanya memang karena ini belum masuk konsumsi segini Mbak. Masih kecil-kecil loh Pak? Iya, kalau lele kan udah masuk ini. Ini Iya ya. sekilo 10. Masuk sekilo 10, 12. Bentar lagi berarti Pak? Atau masih Masih lama Masih kalau lama? patin. Enggak, kalau lele itu biasanya untuk 10 12 per kilo itu masuk. Ini kalau patin harus 1 kilo, ini nunggu 1 kilo 1 ekor. Biasanya sekarang udah berapa lama ini? Ini dari kecil udah ya kalau miara dari sini kita 4 bulan lah. Cuman kita karena miaranya dari burayak dari kecil ini hampir setahun Setahun ya, lebih. setahun ini. Oke. Ya, Pak Ren. dalam hal mengembangkan ketahanan pangan di sini Pak, Mm-mm. ada kendala apa Ku? Ya untuk kendala kemarin sih di ini ada banyak binatang yang di luar ya yang masuk ke sini gitu Mbak. Maksudnya apa gitu Pak? Masuknya kayak ada ganggarangan gitu kan, ada musang pada masuk kemarin juga sempat kolam itu juga. Jadi ini merusak gitu ya Pak Iya. tanaman di sini Pak? Karena sebelum di pagar keliling ini juga kan kita bebas tuh binatang-binatang dari luar masuk. Jadi kendalanya itu sih. Terus yang kedua kalau masalah penyakit alhamdulillah kita juga ya teman-teman sudah ada pengalaman jadi kita sudah bisa untuk mengobati kalau untuk penyakit. Ya itu kendalanya dari alam itu dari luar alam. gitu Terus ya. juga kan tadi ini Betul. apa sempat ya Pak ya kena Sempat angin, kena hujan angin, gitu ya nah. teman-teman. Oh jadi tuh Gitu kalau aja biasa sih. Bapak dibantu juga sama warga di sini yang punya Iya. pengalaman ya Pak. Hmm, Oh jadi makanya menyatu juga tuh dengan visi misi Bapak ya Pak. Iya. Akhirnya semakin berkembang untuk lokasi di sini Pak. Wow. Siap, Kayaknya akan bagus ini apa ya jadi tempat buat nongkrong-nongkrong. Ya nanti kalau ada investor Iya, bisa Pak. aja nanti Masih ada lahan lagi tuh Pak Ku ya. kita bakar ikan sama makan-makannya di sini kalau Nah itu investor. Pak. Nah. Nggak ada niatan buat coffee shop, buat nongkrong-nongkrong gitu Pak Ku. Ya nanti Mbak yang ini yang invest ke sini boleh nanti. Siap. Kita kemana ini Pak? Ke ayam sini Mbak. Oke, yuk, kita masuk. Ini
ini kita untuk pengembangan MKUB, ini namanya MKUB Mbak. Oke. Kedepannya ini untuk jadi indukan gitu kan. Jadi setelah jadi indukan dan bertelur, kita telurnya nanti kita kembangkan lagi gitu kan untuk generasi berikutnya gitu. Mudah-mudahan ya ayam ini akan jadi andalan kita sebenarnya ini nanti untuk peluasan kedepannya. Sudah menghasilkan berapa banyak Pak? Kita baru 3 bulan ini Mbak, jadi kita belum dijual apapun karena nanti baru mulai produksi umur 5 bulan 6 bulanan ini baru mulai bertelur gitu kan. Jadi keunggulan ayam KUB ini untuk telurnya sendiri bisa 300 butir per ekor gitu kan. Wow. Dan dari daging juga bisa masuk ini Mbak untuk ayam kampung karena cepat besar gitu kan. Ini lihat aja nih. Gede-gede deh, Pak. Ya ini 3 bulan aja udah besar-besar kan, makanya kayak silangan pelung gitu kan, ada silangan-silangan ininya. Makanya insya Allah ini akan jadi indukan nantinya. Oke. Untuk indukan. Semakin banyak lagi berarti ya Pak ya? Ya, Ini satu jenis Pak? ini satu jenis ayam KUB, Kampung Unggul Balitbang, Iya, gitu iya, kan iya. singkatannya. Kenapa Bapak memilih jenis ini? Ya karena itu tadi yang pertama untuk petelur juga bisa ini. Jadi nanti kalau yang apir telur apir rencananya untuk jamu kita itu. Ya. Nah untuk dagingnya kita mau masuk ke rumah-rumah makan yang khusus ayam kampung gitu nanti. Jadi daging terus juga telurnya juga semuanya bisa gitu. dimanfaatkan ya Pak. Ada nilai gitu di Keinginannya situ. seperti itu Mbak. Kalau ayam kampung itu kan keunggulannya telur itu bukan kiloan, butiran kan. Betul. Sekarang aja udah 2.500, 2.000 lah kalau Iya. dari kita nanti. Jadi ada nilai plusnya dibanding telur ayam negeri yang biasa kita konsumsi gitu. Oh, betul sekali. Wah ini cerdik banget nih Pak Ku nih ya. Iya. Udah bisnis banget nilai ya Pak ya. Ya, Pikirannya. manfaatkan dana desa lah Mbak. betul, Kita betul, kan yang 20% itu kita manfaatkan lah udah gitu kan di sini. gitu. Karena biar nanti bisa lebih menghasilkan juga gitu kan betul, Pak. Jadi betul. kembangin lagi untuk yang ada di desa Atuk ini nih teman-teman. Betul. Oke, yuk Pak, kita keliling Siap. lagi ya Pak Ku, Ayo. yuk. Oke, guys. Kita masih ada di Desa Tuk, Kecamatan Gedaung, Kabupaten Cirebon bersama dengan Pak Ku, dan juga di sini ada pelaku MKM ya Pak Ku ya. Ya. Warga Desa Tuk ada Pak Haji Selani. Iya. Oke, Pak, yang terkenal di Desa Tuk apa nih Pak? Kuliner ya, produk-produk kulinernya. Yamping. Emping. Emping. Dan ini Bapak salah satu pelaku MKM ya Ya. Pak Ku. Sudah berapa lama nih Pak Haji Selani? Udah berapa tahun ya? Ya ada 15 tahun mah. 15 tahun 15 tahun. menggeluti usaha ini Pak. Oke, dari Bapak prosesnya itu bagaimana nih Pak? Sampai banyak juga nih yang mau konsumsi produk Bapak nih. Empingnya itu Pak. Ya ada yang matang, ada yang mentah ya. Bumbunya, khas bumbunya aja Bu, khas bumbunya. Ini di Kayak belakang. lain-lain. Lain-lain, cuman ya nyabang-nyabang ada makaroni, ada kerupuk, ada opak gitu. Makanan ringan yang lainnya, tapi yang menjadi unggulan di sini yang Emping. banyak Ya, emping. empingnya ya Pak Ku. Khasnya. Sebenarnya sekarang sudah banyak sih Mbak, nggak hanya emping gitu. Makanya kita rengginang Iya, itu sudah rengginang bisa juga produksi sendiri, ciput gitu kita ada. Ya mungkin nanti lain waktu lah kita bisa Oke, nanti main-main. ajak lagi sama Pak Ku. Boleh, keliling boleh. di sini. Ya, Oke, kita lihat tuh di boleh. belakang nih ya Pak. Ya. Ada lagi dikeringin nih Pak. Iya, belum Ya, kering, itu ini belum kering. proses dari tangkil, Pengedikan, ya. emping, terus kita pack dan ini belum kering ini Mbak. Nanti nunggu setengah kering baru kita pisahin dari plastiknya. Bisa Oke. Ini dari ini. Nah ini bahan bakunya. Ini bahan bakunya Bahan ya. bakunya. Pak. Bahan bakunya. Oke, ini melinjonya Pak. Melinjo. Iya, dari Banten. Nah, melinjo. Dari Banten Pak. Dari Banten. Oh, jadi harus dari sana Pak. Iya, dari Kuningan juga ada, cuman lagi dari Banten ngarapnya saya. Oh, ini dari melinjo ini kemudian nanti di Sangrai. Ya, kita sangrai dulu pakai pasir baru di pack gitu Pak. yang Ini di belakang ini yang sudah dibumbui juga ya Pak. Belum itu. Ini belum? masih belum. Masih tawar itu. Oke, sekarang kan lagi agak sering turun hujan nih Pak. Terus gimana Pak? Ada kendala Pak? Ya ada kendala sulit. Di Bu. penjemuran mungkin kendalanya di penjemuran agak lama keringnya gitu. Karena harus kena sinar. Kena Iya. sinar matahari Iya. ya mestinya. Jadi kita liatin nih. Boleh Mbak.
Ini kalau gimana nih, Pak? musim panas itu bisa hari juga kering ini tuh. Cuman begitu, kalau Pak? cuaca kayak hari ini belum begitu kering ini Mbak. Nanti Ini masih agak lembab ya, ya, Pak. masih lembab. Nanti lempit lagi kalau Satu hari sudah bisa tuh, Pak, apanya? keringnya. Keringnya Ya. kalau ada panas ya, iya satu Panas. hari. Satu hari Panasnya kering. full bisa sehari kering. Oke, dijual berapa nih, Pak? Per apa sih? Per segini nih ya, berarti apa ya? Per Oh, ini kilo. ada yang udah jadi nih. Ya, ini apa empingnya? Ya, Oh, punya Pak Haji Selani. Iya, iya, iya. Mereknya Mahkota. mahkota. Oh, ada yang manis, pedas, dan juga ada yang asin. Segini berapa nih, Pak? Segitu perkiraan yang nggak ditimbang sih, Pak. Oh, Ya, begitu sekilo berapa nih, Pak? ada ya? Sekilo. 75. 75. 75.000. Sudah terkenal rasanya ya, Pak Ku ya di sini ya. Biasanya tuh kalau lagi ada hari-hari besar ya, Pak, kayak lebaran, Iya. ada orang hajatan gitu Pak, meremaan Pasti. ya, Pak. Remaan. Mesti ada emping pasti itu. Dan cemilan lainnya juga banyak di sini ya. Iya. Dari produknya Pak Selani. Kerupuk, Sari kulit. Kerupuk sari kulit ada juga. Nah, Ngomong berapa banyak pekerja, Pak, yang dikerahkan di sini, Pak? Di sini tuh yang cewek 4, yang laki 4. 8 ya. Warga semua di sini. Ya, Keluarga semua 8 sini. orang. Ini juga untuk membantu ya, Pak? Ya. Dalam hal peningkatan perekonomian Betul. warga di sini, Pak Ku. Betul, Mbak. Bapak juga ini membantu nih, Pak, dalam Iya. hal untuk apa ya? Menyerap tenaga kerja juga Iya, di tenaga sini. kerja. Sudah 15 tahun ya, Pak? 15 tahun. Alhamdulillah Alhamdulillah. sampai akhir. Dari nol sampai sukses. Eksis berarti kan udah tahu rasanya ya, Pak. Udah tahu menggeluti produk. Produksi kemana aja, Pak? Produk apanya? Untuk Pemasaran. pemasarannya. Pemasaran lokal aja di sini aja. Di Cirebon. pasar-pasar. Kadang-kadang salah, ada yang ngambil dari sini bawa ke Bandung. Oh, sampai keluar kota juga. Iya. Ke Bandung. Buat oleh-oleh. Katanya Hasil. katanya sih Malaysia juga mah nyampe dari Bandungnya. Tapi saya nggak tahu. Sampai keluar negeri juga. Iya, kan katanya. emang renyah gitu Iya. ya, Pak Ku. Tapi opak Cuman Medan nah, itu. nah ini sebenarnya PR kita itu Mbak. Ini kan banyak broker-broker gitu kan. Jadi mereka cari emping itu ke daerah kita, tapi mereka jualnya kemana-mana gitu kan. Bahkan Bandungnya kemas lagi. Alfamart sendiri juga sebenarnya emping-emping Alfamart yang dibungkusin kecil itu dari Dari truk sini. sebenarnya. Jadi mereka kemas dilarikan dulu ke Surabaya, kemas kecil-kecil baru Masukin lagi dibagikan sini. lagi ke Alfamart, Indomaret gitu. Asli dari sini, Pak. Asli dari itu. Jadi kan pastinya. diputer-puter gitu kan harganya pun semakin tinggi gitu ya, Ya. Pak. Oh. Makanya ini PR sebenarnya sih untuk kita nih, gimana caranya kita bisa langsung masuk kalau bisa sih gitu kan, aksesnya langsung ke minimarket. Minimarket. gitu. Pengen ya, Pak ya, semakin dikenal lagi nih produknya Bapak nih, Pak. Iya, saya mah pengen maju, pengen beli kemas sendiri. Kemasannya mah enak kemasan tuh, Mbak. Betul, mereknya Daripada Mahkota. kilo-kiloan. Oke, terus juga nanti ini bisa semakin tahu juga nih Pak produk ini, Pak. Iya, itu baru itu, player belum ada. Saya baru masukin 20 berapa bal? 25 bal. Minggu-minggu kemarin. Oke, sebagai pelaku UMKM, Bapak pengennya seperti apa sih, Pak? Harapannya ke depannya. Harapan- Segitu, Pak. Harapannya ya mudah-mudahan maju jualannya, Amin. barokah, Amin. manfaat. Di dunia wal akhirat tuh, Mbak. Ya. Nah, harus. Jadi Bapaknya sehat. Sehat, Terus alhamdulillah. juga ini Bapak kan sudah membantu ya, Pak Iya. ya untuk mempekerjakan warga juga di sini. Oke, Pak Ku bagaimana dari Bapak sendiri sebagai kepala desa di sini, Pak? Punya Ya. impian, harapan keluarganya? Harapan kita sih banyak Maya. Ini pelaku UMKM kita juga, kita sebenarnya belum banyak membantu untuk UMKM, khususnya untuk pemerintah sendiri ya, karena ya itu tadi mungkin dengan keterbatasan anggaran ya. Tapi kedepannya insya Allah untuk pelatihan seperti kemasan, bagaimana kita membuat produk lagi. kita kemasan lebih menarik, bagaimana. Nah kita akan undang untuk orang-orang yang berkompeten lah gitu kan, seperti dinas-dinas mungkin sana Mbak arahnya. Pemasaran online nggak nih, Pak? Enggak. Belum, Enggak. ya, Oh, jadi taruh dia di pasar-pasar ya, Pak ya. Terus Jadi- juga ada salah-salah Jadi saya khusus produk, jadi salah-salah yang ngambilin. Salah-salah ada yang di Pleret, ada yang di Sindang Laut ngambil. Tapi luar biasa ya, Pak. Saya Hasilnya, Pak. Iya, saya produk aja udah. Produksi. Oke, semoga laris terus Pak usahanya Amin, amin, dan amin. juga Bapak semakin sehat. Amin. Ya Pak Ku juga semoga ini Amin. untuk Desa Tuk semakin berkembang, terus juga sukses dengan program-programnya Pak Ku ya. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan program Serba Desa di Desa Tuk. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, sukses terus untuk Desa Tuk, Amin. Kecamatan Gedaung, Kabupaten Cirebon.